teman-teman harus ingat ini ya. Di saat nanti kita dihisab di hadapan Allah SWT, jangan ngeyel. Kamu kerjaan ini enggak? Enggak. Ini enggak? Enggak. Itu ada orang begitu nanti hari kiamat. Kata Nabi SAW, ada orang hari kiamat didatangkan, kamu kerjakan ini? Enggak. Dipungkiri semua sama dia. Karena dia takut masuk neraka. Allah datangkan bukti malaikat tidak percaya, buku amalnya tidak percaya. Misalnya, na'udzubillah, dia melakukan satu perbuatan haram di hotel, dia berzina, Allah datangkan oksigen yang dia hirup, air yang dia pakai, jadi saksi semua. Kan itu makhluknya Allah semua. Tapi dia pungkiri semua. Lalu Allah Azza wa Jalla berkata kepada orang itu, siapa yang kau percaya sekarang? Dia bilang, saya tidak percaya kecuali diri saya sendiri. Semua ini saya nggak percaya, malaikat nggak percaya, semua ini nggak percaya. Siapapun jadi saksi. Baik, Allah Azza wa Jalla, kata Nabi SAW, mengunci mulutnya dan membuat seluruh anggota tubuhnya berbicara. Matanya memberikan kesaksian apa saja yang pernah dilihat, telinga menyampaikan apa saja yang pernah didengar, tangan menjama, kaki melangkah, kemaluan menyentuh, semua nanti akan memberikan kesaksian sendiri. Lalu setelah itu diceritakan historinya, tangannya cerita historinya, semua bisa bicara. Yang tidak masuk akal kita itu akan berbicara pada hari kiamat. Kata Nabi SAW, setelah dia bicara dan semua berikan kesaksian, lalu Allah buka kembali mulutnya. Dan Allah kekalkan dalam Al-Quran, dia bilang sendiri, lima syahidtum alaina. Kenapa kalian menjadi saksi buat diri sendiri? Maka seluruh anggota tubuhnya mengatakan, antakanallahu ladzi antaka kulla syai'. Allah lah yang membuat kami berbicara, yang telah membuat segala satunya bisa berbicara. Dan orang, dalam riwayat yang lain disebutkan, ada orang nanti ditimbang amalnya, dosanya bergunung-gunung, banyak sekali. Kemudian Allah Azza wa Jalla melihat orang ini enggak membantah. Kau buat ini? Iya. Kau buat itu? Iya. Semua diakui sama dia. Kemudian Allah Azza wa Jalla berfirman kepada dia, kira-kira kau masih ada amal enggak yang bisa menyaingi dosa-dosa yang gunung-gunung? Dia bilang, amal apa lagi ya Allah? Orang itu bilang begitu dalam hadis Bukhari. Amal apa lagi? Setahu saya sudah tidak ada amal. Bagaimana cara menyaingi dosa-dosa yang begitu banyak? Maka Allah Azza wa Jalla menyuruh malaikat mengeluarkan satu tulisan, ya, tertulis la ilaha illallah. Maka ditimbang tulisan tersebut, ditimbangan amal solehnya, spontanitas lebih berat dan menerbangkan, menghilangkan semua dosa-dosanya yang bergunung-gunung itu. Lalu dia masuk surga. Salah satu kuncinya tidak membantah. Makanya paling gampang contoh saya, kalau kita hidup sekarang dalam kehidupan manusia kita, antum kalau buat salah, langsung antum bilang, maafin ya saya salah. Kan clear. Ya, selesai. Kalau kita ngeyel, tetap saja kesalahan itu akan ketahuan satu waktu. Mengkhayal teman-teman sekalian, kalau ada orang menganggap di dunia ini dia bisa simpan rahasianya, itu mengkhayal. Ambil dari saya poin itu. Gak ada. Ada rahasia yang bisa sembunyikan? Gak ada. Kalau dia baik, Allah buka untuk pelajaran bagi orang lain. Kalau itu buruk, Allah bongkar supaya tidak dibawa ke akhirat. Makanya orang kadang-kadang sekian cara dia pakai, ya, banyak sekali dia pakai cara untuk menutupi kesalahan dia. Satu waktu Allah bongkar dengan caranya. Dia cuma bilang kok bisa ya? Ya bisa. Nggak ada yang mustahil. Dan perlu kita garis bawahi, ulama menanggapi poin seperti ini mengatakan sebenarnya kalau ada seseorang yang dibuka pun kesalahannya di dunia, sehingga misalnya tersebar di masanya dia menjadi satu aib atau kekurangan, itu bentuk kasih sayang Allah kepada dia. Karena memang ada orang teman-teman sekalian dikasih peringatan ringan oleh Allah dari lisan temannya, jangan, nggak boleh loh, dia nggak mau dengar. Datang peringatan yang lebih berat, misalnya gagal usahanya, misalnya ada masalah dihadapi, tetap juga tidak mau dengar. Orang seperti ini nggak bisa, memang harus datang satu kejadian besar. Tapi yang jelas sinyal hidayah Allah tidak pernah putus ya. Sebagai contoh misalnya, kalau ada orang mau berzina, mau mencuri, mau apa saja, sinyal Allah yang pertama datang supaya dia jangan melakukan rasa khawatir, takut, dibuat dia takut, khawatir. Nanti dilihat orang, nanti begini, nanti begitu, nanti kalau hamil di luar nikah, nah segala macam dibuat gitu. Tapi kalau dia tidak mau tahu, udah jalan aja. Tetap aja dia ulangi, tetap dilakukan. Allah datangkan sinyal lebih berat lagi. Nanti ada yang kepergok di hotel, nanti ada polisi yang datang gerbek, nanti akhirnya jadi di media. Tetap aja dia lakukan nanti, misalnya dia tidak mau berhenti saja, maka Allah SWT datangkan gempa, rubuh hotelnya, dia ketahuan, kan banyak orang gitu ya. Dikeluarkan dari hotel dalam kondisi tidak berbusana lagi, lebih luar biasa. Semua itu tujuannya sebenarnya untuk memberhentikan dia dari kesalahannya, karena siksa akhirat lebih berat kan gitu. Jadi kalau ada maling misalnya, naudzubillah, ditangkap di tengah-tengah masyarakat dan digebukin, ya, sampai dia mati pun itu bentuk kasih sayang Allah. Dan pastikan maling ini sudah terlalu banyak sinyal Allah datang kepada dia yang diengahkan.
rasa takut, rasa khawatir, kelihat temannya, ketahuan, banyak sekali. Tapi dia selalu nggak mau tahu, dia ulangi. Terakhir Allah suruh datangkan orang gebukin sekalian, mati. Karena kalau tidak lebih berat hukumnya di akhirat. Itu bentuk kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala. Nah seperti itu cara memahaminya. Nah nanti di akhirat teman-teman sekalian, ada satu janji dari Allah yang luar biasa. Yaitu ampunan Allah yang maha penyayang tanpa melalui syafaat. Allah tidak butuh malaikat, tidak butuh orang beriman. Ya, tidak melihat lagi dosa-dosanya hamba tersebut. Allah bisa keluarkan dari api neraka. Allah selamatkan dia dengan kemahakuasaannya. Di situ penulis mengangkat sebuah dalil saja. Surah An-Nisa ayat 48, wa yakfiru ma duna dzalika liman yasha. Ini sebenarnya tentang syirik ya. Allah mengatakan ayat ini sebenarnya bunyi tentang syirik. Innallaha la yakfiru an yushraka bi. Allah tidak akan memaafkan siapapun yang menyekutukannya dengan sesuatu. Wa yakfiru ma duna dzalika liman yasha. Dan Allah masih bisa maafkan dosa-dosa selain syirik. Selama teman-teman tidak berbuat syirik. Syirik itu berarti menyekutukan Allah ya. Ada syirik besar, ada syirik kecil. Kalau selain syirik masih bisa dimaafkan. Allah masih bisa maafkan. Tetapi ini di bawah masyiatillah, di bawah keinginan Allah. Allah bisa maafkan, Allah bisa hukum. Tadi saya bilang persentasenya dia selamat sangat kecil. Ya. Tetapi masih bisa dia dimaafkan. Tergantung Allah subhanahu wa ta'ala lebih tahu niat dia dan kenapa dia mengerjakannya. Karena ada juga orang melakukan perbuatan dosa-dosa karena dia diancam, dia begini dan begitu, dia terpaksa melakukannya dan itu ada pertimbangan nanti Allah SWT sendiri. Beda dengan orang yang memang dia dasarnya tidak mau tahu, memang bahkan dia menjadi pemicu daripada dosa-dosa itu makin menyebar dan makin banyak orang yang mencontohinya. Nah seperti itulah gambarannya. Baik, contoh-contoh syirik supaya tidak luput dulu. Ini poin penting teman-teman sekalian, cukup banyak ya. Contoh misalnya dalam sholat, jangan sampai antum melanggar konsekuensi yang kita ucapkan dalam surah Al-Fatihah. Kita kan mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami menyembah ya Allah, hanya kepadamu kami minta tolong. Jangan nanti habis sholat pergi lagi ke kuburan sebelah masjid minta-minta. Ya. Minta kepada kuburan orang soleh yang kita anggap soleh. Ini lucu ini, karena dia baru bilang hanya kepadamu ya Allah, hanya kepadamu, tapi sekarang minta kepada mayit. Makanya Imam Nawawi rahimahullah mengatakan, aku sangat heran dengan orang yang masih minta-minta dengan kuburan, walaupun itu kuburan orang saleh. Karena yang di dalam kuburan adalah manusia seperti dia yang sudah jadi tulang belulang. Tak bisa memberikan manfaat apa-apa. Nabi Muhammad SAW saja sampai menjelang hari kiamat akan selalu diucapkan salawat untuk beliau. Ya, oleh umatnya. Apa itu salawat? Minta tambahan rahmat. Bukankah Nabi SAW sudah selamat? Tapi kita tetap mendoakan, apalagi orang biasa, kan gitu. Kita tetap harus mendoakan orang yang sudah meninggal dan tidak bisa memberikan manfaat kepada kita. Hati-hati dengan menggantungkan nasib pada benda-benda, ya, pakai jimat, ya, tidak dibutuhkan semua itu. Orang kalau pergi dukun di Indonesia kadang-kadang diganti namanya, dulunya dukun, ya, sekarang diganti orang pintar. Ini luar biasa pergantiannya itu luar biasa, ya. Dukun ke orang pintar. Padahal sebenarnya mereka ini orang bodoh, bukan orang pintar. Karena mereka itu minta tolong sama jin. Allah Azza wa Jalla membuat jin tidak nampak teman-teman, supaya nggak usah interaksi. Nggak usah ngobrol, nggak usah berteman, nggak usah menikah, nggak usah biarin mereka di alamnya. Allah tutup semua itu. Kenapa kita sengaja korek-korek ini? Pergi ke gua, pergi ke gunung, panggil-panggil penjaga gua, penjaga laut, penjaga segala macam. Ya. Dan perlu antum ketahui ya, dari 124.000 nabi, diantaranya 313 rasul, semuanya dari manusia. Nggak ada satupun dari jin. Kenapa? Karena manusia itu di atas jin sebenarnya. Jadi kita nggak butuh minta sama mereka. Kalau saya biasa kasih contoh seperti orang yang sudah kuliah minta tolong dan tanya permasalahan sama anak SD. Kan nggak nyambung. Kan gitu. Jadi nggak penting sekali gitu. Nggak usah lintas alam. Ingin pasangan suka sederhana kok manusiawi. Nggak usah lintas alam. Nggak usah bawa fotonya orang ke dukun supaya jin yang bermain. Kita usah tatapan mata yang syahdu, ya, ucapan kata yang baik, santun, tatapan tangan yang ramah. Orang sudah suka kan gitu. Sederhana itu alam manusia. Berikan hadiah, sederhana kok kan gitu. Jadi seperti itu. Jadi memang mereka beda. Tidak usah masuk ke alam itu, makanan mereka beda, dimensi waktunya beda, beda-beda semuanya gitu kan. Dalam hadis yang sahih disebutkan, pernah Abu Hurairah radhiyallahu anhu menjaga Baitul Mal di masa Nabi SAW. Tiba-tiba ada yang mencuri kurma-kurma gitu kan. Maka Abu Hurairah menangkapnya lalu mengatakan kepada dia, siapa kamu ini? Dia mengatakan saya golongan jin gitu.
Kemudian Abu Hurairah mengatakan, coba perlihatkan tanganmu. Diperlihatkan tangannya mirip anjing dikatakan. Ya. Lalu kata Abu Hurairah, apakah semua golongan jin seperti kamu? Dia bilang, saya golongan jin yang paling perkasa, atau bisa yang paling sempurna. Nah seperti memang beda sama kita, gitu kan? Jadi nggak perlu masuk ke alam mereka. Ini terlalu banyak orang melakukan kesyirikan. Hanya supaya dia tambah cantik atau tambah gagah, pasang susuk misalnya, atau dia contoh misalnya minta tolong supaya usahanya laris. Sederhana kok, alam manusia, antum modalnya halal, sistemnya halal, produknya halal. Hubungkan antara ekonomi ini dengan sosial. Selalu sedekah. Berkah kok itu. Jalan usaha itu. Jadi nggak perlu datangkan patung kucing yang tangannya goyang-goyang gitu kan. Nah, ini contoh. Contoh saja. Itu kalau antum tanya kenapa itu manggil konsumen kan. Ya. Atau ada tulisan-tulisan Cina, ada segala macam. Untuk apa? Itu kesyirikan semua, menggantungkan nasib pada benda-benda atau kertas, gitu kan. Ada juga pernah seorang ibu habis pengajian di Kemang waktu itu, dia keluar terus ketemu saya, Ustaz, waktu itu saya bahas masalah kesyirikan. Dia keluarkan satu map kecil, warna biru saya masih ingat. Di dalamnya itu ada fotokopian kertas. Terus dia lihatin, Ustaz, ini syirik gak? Begitu saya buka, saya lihat saya sudah tahu. Karena dia fotokopian dan itu dibeli dari dukun-dukun itu ya. Yang penting tulisannya bahasa Arab. Nah, dia pikir ini tulisan Arab, mungkin dikira Al-Quran atau doa. Orang huruf hijaiyah dibolak-balik, kotak-kotak, gambar burung segala macam, pedang. Saya nggak boleh ini. Untuk apa Bu waktu itu? Bayar ke dukun. Ini supaya suami saya sayang sama saya. Apa hubungannya sayang suami sama kertas? Coba. Kan tidak ada hubungannya gitu. Contoh saja. Ini dia keluar dari alam dia. Ini bahaya sekali. Itu juga saya pernah di Irian, subhanallah, habis ceramah tentang masalah ini. Ada satu pengusaha muslim situ minta tolong, Ustaz tolong ke rumah saya. Dia kebetulan punya toko yang paling maju di sana. Kemudian dia bilang, Ustaz coba lihat ada kertas ditempel sama orang tua saya di toko itu. Begitu saya masuk ke sana, ada kertas sudah butek sekali, sudah coklat tua, udah rusak sebagiannya. Tulisan bahasa Arab. Yang agak unik, saya bukan menyombongkan diri sama sekali tidak, bukan tujuan. Tapi memang saya belajar bahasa Arab dari masih SD, SMP, SMA, S1. Saya belajar terus gitu kan. Tapi ada tulisan bahasa Arab saya nggak ngerti. Saya coba baca, apa ini gitu. Tulisannya bahasa Arab gitu. Setelah saya perhatikan benar-benar gitu ya, itu ternyata bahasa Indonesia yang ditulis tapi dengan tulisan Arab gitu. Setelah saya perhatikan baru saya coba rangkaikan satu kata, satu huruf baru, ternyata tulisannya itu gini artinya kurang lebih ya. Ini adalah nama 7 orang Ashabul Kahfi. Dan ini nama anjingnya. Siapa yang menempel di rumahnya akan jauh dari mara bahaya dan yang tempel di usahanya akan sukses. Subhanallah, kertas kecil. Apa hubungannya ini dengan kebahagiaan rumah tangga sama sukses usaha? Lalu apa Ustaz? Tarik, musnahkan aja. Kasus yang sama juga di Puncak itu hari, saya pulang waktu itu dari sana, kemudian mampir di satu restoran restoran Timur Tengah juga. Ya, saya dikenalkan oleh seorang teman, dia bilang ini sahabat saya buka restoran. Saya mampir ke situ di pinggir jalan, kemudian sholat di situ, ada musola kecil. Tapi di tempat musolanya itu ada satu bingkai ditutup pakai kain hitam. Ya. Saya penasaran, kalau saya sih sudah tahu feeling ini pasti ada sesuatu yang ganjil. Kenapa bingkai ditutup dengan kain hitam? Terus saya tanya pemiliknya, ini apa? Dia bilang ini saya dikasih sama satu orang pintar di sini supaya usaha saya maju. Bapak mau nggak kalau buka ini? Kita lihat sama-sama. Boleh Ustaz, buka. Terus saya baca persis gitu ya, bahasa Indonesia yang diarabkan. Karena dia pikir kita mayoritas Muslim dan kita memuliakan tulisan Arab, tulisan Al-Quran. Oh ini berarti gampang nih gitu ya. Dengan itu mereka jual belikan kertas-kertas dan kain itu udah harganya mahal, puluhan juta, ratusan juta, omong kosong semua. Ya, akhirnya saya bacakan, saya bilang, Bapak tahu ini artinya apa? Enggak Ustaz. Terus kenapa ditempel yang tidak tahu artinya? Untuk apa gitu? Lalu apa salah? Ini enggak akan mendatangkan sukses usahanya Pak. Enggak ada hubungannya. Bapak modalnya halal, sistemnya halal, produknya halal, jaga kualitasnya, ikutkan dengan sedekah, berkah kok itu. Ini. Kalau apa yang dibuat Ustaz? Musnahkan saja. Wah saya takut dia bilang. Sini saya musnahkan. Bapak di mana ada? Rupanya dia buat sate di belakang ada arangnya. Sini saya kasih. Saya bismillah saya bakar nih nggak ada apa-apa Pak. Karena rupanya titip pesannya si orang pintarnya dia. Ya.
itu pesannya jangan dibakar, jangan dirusak gitu. Nanti bisa kualat lah apalah segala macam. Supaya tetap aja jinnya ada di situ. Itu kan buhul-buhul semuanya. Itu contoh-contohnya.